One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Halo guys, welcome back to my podcast. Dan kalau kalian baru pertama kali dengar podcast aku ini, welcome, selamat datang, selamat mendengarkan podcast aku. Selamat mendengarkan podcast aku. Dan buat kalian yang suka dengan podcast aku, please klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman. Kalian juga bisa like, share, serta komen di podcast aku. Oke, hari ini aku bakal ngapain? Ya, teman-teman. Hari ini aku bakal ngebahas sebuah film dramatik yang dari negeri Korea sana. Oke, ngomongnya harus kayak gini ya, dari Korea sana. Oke, kayak bahasa-bahasa orang-orang Korea gitu ya. Dan kali ini film apa yang mau aku bahas? Mungkin kalian sudah tahu atau mungkin kalian belum tahu. Ya jelas belum tahu lah, kan aku belum ngomong ya kan judulnya. Dan baiklah teman-teman, aku bakal bahas satu film komedi romantik ya. Jadi kayak film dari kemarin-kemarin kan aku bahasnya thriller melulu tuh filmnya. Kemarin juga filmnya crime crime comedy gitu ya. Dan sekarang aku mau ngebahas yang romance dulu gitu. Jadi biar ada flirtingnya gitu teman-teman. Biar ada lope-lopenya gitu. Oke. Yang mau kita bahas kali ini adalah My Pepperoni. Oke, My Pepperoni, ada yang sudah tahu pepperoni itu bukan roti ya teman-teman ya, bukan nama roti, bukan pepperoni, roti itu bukan teman-teman. Jadi pepperoni itu kayak jenis musik atau penyanyi apa ya, seriosa kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya penyanyi yang sering kalian dengar yang kayak gitu-gitu, itu namanya pepperoni teman-teman, nama orang gitu ya. Jadi bukan roti, bukan makanan, bukan apa gitu. Jadi judulnya adalah My Pepperoni gitu. Oke, kalau buat kalian yang sudah tahu atau sudah pernah nonton, kalian boleh tambah-tambahin di bawah mungkin komen-komennya. Dan kalau kalian yang belum nonton, konten ini adalah konten spoiler teman-teman. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian gak usah dengerin sampai habis gitu ya. Tapi kalau kalian mau dengerin sampai habis juga nggak apa-apa, it's okay, it's depend on you gitu ya. Jadi buat kalian yang suka, kalian bisa lanjutin. Buat kalian yang ini spoiler, aku nggak mau denger spoiler, ya udah di skip aja, nggak usah banyak cincong gitu ya. Jangan komen yang enggak. Ya udah, kalau kalian nggak mau dengerin, ya udah nggak usah dengerin. Tapi kalau kalian mau mendengarkan, kalian mau mengerti jalan ceritanya, biar kalian nanti nggak zong pas lihat, ya nggak apa-apa, kalian terusin lanjutin podcast aku ini. Oke, baiklah teman-teman, mari kita mulai My Pepperoni. Oke teman-teman, My Pepperoni sendiri ini direkturnya, maksudnya orang yang bikin adalah Yoon Jung Chan gitu ya. Dan ini penulisnya ada Yoo Young Ah gitu ya. Dan di sini ada pemeran utamanya yaitu adalah Lee Ji Hoon dan juga Han Suk Kyu. Buat kalian yang nggak tahu Lee Ji Hoon, masa nggak tahu Lee Ji Hoon sih? Yang main di Signal. Oke, kalian tahu yang main di Signal atau di Tomorrow gitu ya. Kalian belum tahu juga Lee Ji Hoon? Oke, searching di Google. Oke, Lee Ji Hoon. Setelah kalian tahu wajahnya, pasti kalian tahu film-filmnya. Oke. Dan Han Suk Kyu, masa kalian juga nggak tahu? Penggemarnya romantic Dr. Kim. Oke, dia yang jadi Dr. Kimnya gitu ya. Han Suk Kyu ini udah aktor kawakan banget ya. Dia udah banyak banget malang melintang. Dan My Pepperoni sendiri ini diproduksi di tahun 2013 gitu. Jadi lumayan udah lama gitu ya. Di Pavarotti ini sendiri, selain ada Han Suk Kyu sama si Lee Ji Hoon tadi, ini juga ada Kang Sora ya teman-teman. Kalian tahu Kang Sora? Kang Sora yang kemarin baru aja bilang kalau dia mau merit gitu ya, yang cukup mengagetkan. Dia dulu mantannya Hyun Bin gitu. Hyun Bin, kalian sudah tahu Hyun Bin? Masa nggak tahu Hyun Bin? Aduh, Crash Landing on You. Oke, pasti tahu kan. Dan baiklah teman-teman, My Pepperoni ini sendiri, Pepperoni sendiri itu yang seperti aku jelasin tadi di awal ya. Dan Pavarotti sendiri itu sebenarnya adalah Pavarotti ya, Luciano Pavarotti. Dia itu seorang penyanyi tenor gitu. Jadi tenor, kalau ada di paduan suara itu ada tenor, ada soprano, ada alto gitu ya. Kayaknya sih kayak gitu sih ya. Aku dulu ikut paduan suara tapi nggak lama karena suara saya termasuk suara yang fals. Aduh, kasihan banget gue. Oke, balik lagi ke film.
Pavarotti sendiri ini settingannya itu di tahun berapa ya ini? Kayaknya lama banget sih. Di sini nggak ceritain tahunnya sih. Cuman bukan tahun seperti tahun sekarang gitu teman-teman. Karena kan produksinya juga di tahun 2013 gitu. Dan film Pavarotti ini sendiri diperankan oleh Han Soo Kyu yang berperan sebagai Sang Jin. Dia itu seorang guru musik yang ada di sebuah sekolah gitu. Di tempat dia mengajar itu sekolahnya seperti kayak sekolah seni gitu teman-teman. Jadi dia ini mengajar di sekolah seni sebagai guru musik dan juga guru piano gitu. Jadi dia tuh kayak yang ngajarin anak-anak gimana caranya bisa bikin suara sopran, suara si tenor, suara alto gitu-gitu. Dan di sini tiba-tiba di sekolahnya si Sang Jin ini, si Han Soo Kyo ini kedatangan satu murid yang amat sangat berbeda dengan murid-murid yang lainnya gitu ya. Jadi di sini Lee Ji Hoon sendiri berperan sebagai Jang Ho ya. Jang Ho. Jadi Jang Ho di sini dia adalah pimpinan preman teman-teman. Jadi dia ini masih muda, ceritanya di film ini kan masih sekolah, masih SMA gitu kan. Tapi dia ini udah jadi kepala preman gitu, kepala preman di lingkungan daerahnya si Sang Jin itu tadi, di sekolahnya itu tadi. Jadi dia waktu awal datang itu kesannya dia kayak preman gitu, udah nggak pakai seragam, terus sikapnya uraan, terus dia itu dianterin sama anak buahnya yang kalau dia turun dari mobil tuh semuanya pada beri salam gitu kan. Biasanya kalau orang-orang gangster kan kayak gitu kan. Dan ini si Sang Jin itu nggak suka dengan si Jang Ho ini. Jadi kayak dia ini, aduh, ini anak ngapain sih di sekolah ini gitu ya. Dan ternyata si Jang Ho ini tadi dulu pernah punya pengalaman yang buruk sama si Sang Jin gitu ya. Jadi nggak sengaja si Sang Jin ini tadi dia kan lagi driving gitu ya, sih driving teman-teman. Dia itu kayak lagi ada jalan-jalan, tiba-tiba dia ditabrak mobilnya sama si Jang Ho gitu ya. Dan di situ mereka ada kayak uh, impresi pertama yang buruk banget, dan stigma tentang gangster kan membuat Sang Jin kayak underestimate sama si Jang Ho gitu ya. Karena kan ya you know lah, gangster gitu ya, apa sih baiknya dari orang yang gangster yang sukanya cuma malakin orang, terus kayak mereka baku hantam kayak gitu. Jadi Sang Jin ini benar-benar underestimate dengan Jang Ho. Dan selama di kelasnya si Sang Jin gitu ya, Jang Ho ini nggak pernah dikasih kesempatan buat bernyanyi. Jadi Jang Ho ini suka sekali menyanyi teman-teman. Dan penyanyi opera yang paling dia suka itu ya tadi yang aku udah jelasin di awal tadi, Luciano Pavarotti itu tadi. Dan dia itu ingin banget, atau dia tuh pengen banget jadi seorang penyanyi orkestra gitu ya. Jadi apa salahnya walaupun dia seorang gangster, kalau dia bisa nyanyi ya why not gitu kan. Tapi itu nggak sejalan pikirannya sama si Sang Jin tadi, si gurunya tadi nggak ada feel kalau si Jang Ho tadi bisa nyanyi gitu. Dan akhirnya mereka sering banget bertengkar. Dan di sini menariknya, pada suatu saat si Jang Ho tadi, dia ini datang ke rumahnya si Sang Jin. Dan dia ini bilang sama si Sang Jin, oke, aku bisa ngasih kamu sesuatu yang bisa merubah cara berpikir kamu tentang aku. Si Jang Ho bilang seperti itu. Dan akhirnya dia menyanyikan sebuah lagu diiringi dengan si Sang Jin gitu ya. Jadi Sang Jin main piano, terus Jang Ho tadi nyanyi. Tapi nyanyinya nyanyi opera, bukan nyanyi kayak ala-ala boyband Korea, bukan ya teman-teman. Jadi di sini nyanyi lagu-lagu opera. Ya semacam lagu opera itu apa aja ya, aku juga kurang tahu sih. Pokoknya dia menyanyi lagu-lagu yang biasanya aku dengar di orkestra seperti itu. Dan akhirnya si Sang Jin ini mengetahui kalau Jang Ho ini hebat juga ya. Maksudnya suaranya ini keren gitu. Dan akhirnya itu sedikit merubah pandangan si Sang Jin tentang Jang Ho gitu. Jadi Sang Jin sudah mulai kayak open mind sama open heart gitu ya. Jadi dia membuka pikiran sama membuka hatinya untuk melatih Jang Ho lebih baik lagi. Tapi nggak sampai di situ dulu teman-teman. Karena
Jang Ho ini seorang gangster ya, yang seperti aku bilang tadi di depan, dia kan pimpinan preman gitu yang ada di desa itu. Walaupun punya bakat menyanyi dan dia bermimpi jadi penyanyi opera, memiliki ambisi yang besar dan kepercayaan tinggi kalau nyanyiannya itu bisa membuat orang lain mengeluh-elukan dia gitu ya. Tapi latar belakang dia seorang gangster tadi itu yang terus menghantui si Jang Ho dan menghalangi dia menjadi penyanyi opera gitu. Jadi dia gangster, kalau gangster ya lah, dia walaupun sebaik apapun pandangan stigma masyarakat juga masih menganggap dia itu buruk gitu. Makanya di situ si Sang Jin ini berusaha membuat Jang Ho terlepas dari semua itu gitu, dan dia itu bilang sama si Jang Ho, kalau kamu mau jadi penyanyi opera, kamu harus meninggalkan jubah kamu sebagai preman atau sebagai gangster. Jadi dia harus melepas gangsternya dia itu supaya dia tetap menjadi penyanyi opera gitu. Dan di sini dia dilema dong. Dia dari kecil itu udah ikut preman gitu ya. Di sini dia punya mentor ya. mentor dia punya kayak mentor di dunia gangster. Jadi awal-awal dia dulu ketemu sama dunia gangster ini, dia itu ada salah satu orang yang selalu ngelindungin dia gitu. Jadi kayak di sana nyebutnya Hyung gitu, Hyung Nim gitu ya. Dia punya Hyung Nim yang selalu melindungi si Jang Ho ini tadi, dan dia juga dukung banget Jang Ho itu sekolah sampai bisa jadi penyanyi opera gitu. Dan akhirnya di sini si kakaknya tadi, si Hyung Nimnya si Jang Ho tadi tetap mensupport Jang Ho. Tapi bos besarnya si Jang Ho kan preman gangster kan ada tingkatannya gitu ya teman-teman. Ini yang paling tinggi, yang paling atas sendiri gitu ya. Dia itu kurang setuju dengan impiannya si Jang Ho gitu ya, karena dari awal dia memang mendidik Jang Ho untuk menjadi anteknya, menjadi anggota gangsternya, bukan menjadi seorang penyanyi orkestra gitu ya. Jadi dia nggak menyuruh Jang Ho untuk jadi situ, dan disinilah konfliknya mulai bermunculan. Jadi si pemimpinnya yang di atas tadi menyuruh si Hyung Nimnya bersama Jang Ho untuk menyerbu sebuah markas gitu. Jadi kayak mereka bentrok sama geng yang lainnya gitu. Dan si mentornya tadi, si kakaknya Jang Ho tadi, dia sengaja nggak beritahu Jang Ho karena Jang Ho mau latihan bersama si Sang Jin tadi. Jadi Jang Ho ini posisinya dia masih latihan nyanyi buat acara pertunjukan gitu. Jadi si Changsu nama kakaknya tadi Changsu ya teman-teman. Jadi si Hyung Nimnya tadi sengaja nggak nelpon Jang Ho, dan dia pergi sendiri bersama anak buah yang lainnya untuk bentrok dengan geng yang lainnya gitu. Tapi di sana tadi tiba-tiba si Jang Ho terima telepon dari salah satu temennya yang sama-sama gangster gitu, bilang kalau kakaknya lagi diburu sama, maksudnya lagi bertarung sama geng yang lainnya, dan bentroknya cukup parah ya, dan akhirnya kakaknya tadi terluka gitu. Dan akhirnya si Jang Ho langsung buru-buru nyusul, dan dia ngangkut kakaknya ke dalam mobil gitu. Dan akhirnya di selama perjalanan Jang Ho tadi bilang sama kakaknya, bertahanlah, sebentar lagi sampai. Tapi karena lukanya cukup parah, akhirnya Hyung Nimnya meninggal. Jadi Jang Ho di sini cukup desperate gitu ya. Dia kayak orang yang selama ini dia sayang, orang yang selama ini dianggap sebagai mentor, dianggap sebagai kakak yang selalu ngelindungin dia, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan dia tuh jadi kayak gimana ya teman-teman, jadi kayak desperate gitu. Padahal dia juga posisi dia mau menghadiri sebuah acara yang besar, dan acara itu benar-benar ditunggu sama dia. Jadi kayak dia itu mau nyanyi, mau nunjukin bakatnya, tapi di satu sisi dia kehilangan kakaknya gitu. Dan akhirnya di sini singkat cerita Sang Jin meyakinkan Jang Ho untuk tetap datang ke sana gitu, dan si Sang Jin juga meminta kepada bos besarnya tadi untuk melepaskan Jang Ho, tapi tidak semudah itu, dan Jang Ho harus melewati beberapa ujian supaya dia bisa lepas gitu. Dan akhirnya dia waktu
itu mau berangkat ke acara menyanyi itu, maksudnya ada acara apa namanya, pertunjukan seriosa itu tadi. Jadi buat apa namanya, kayak pencarian bakat gitu loh teman-teman. Jadi kayak siapa yang paling bagus nanti bisa direkrut dan berangkat ke Jerman gitu, ke Jerman atau kemana gitu, kayak ke luar negeri gitu seingatku. Dan di sini Sang Jin mati-matian untuk membujuk Jang Ho supaya datang dan dia bisa datang ke sana. Jadi si Jang Ho dalam perjalanan nih mau datang ke acara, terus dia dicegat sama beberapa preman dan dia dipukuli di sana, dan dia itu berusaha mati-matian untuk melindungi bagian rongga paru-parunya gitu ya teman-teman. Soalnya kan buat penyanyi apa namanya, iya benar, penyanyi tenor seperti yang Jang Ho lakuin ini kan, bagian rongga paru-paru itu berguna banget teman-teman. Jadi ngaruh banget, kalau ada tulang rusuk yang retak dia nggak bisa nyanyi gitu kan. Jadi dia berusaha mati-matian untuk nahan itu, dan akhirnya dengan sedikit babak belur dia datang ke acara konsernya, dan konsernya itu udah mau berakhir gitu, tapi si Sang Jin ini tadi, si gurunya berusaha untuk nahan, dan akhirnya Jang Ho nyanyi di sana dengan muka yang agak babak belur, tapi dia berusaha menghilangkan beberapa darah yang ada di mukanya, dan dia tetap bisa menyanyi dengan bagus, dan finally dia dibawa ke luar negeri oleh orang-orang itu karena orang-orang di sana juri-jurinya suka dengan suara Jang Ho gitu. Dan sebelum Jang Ho tadi berhasil keluar dari apa namanya, si preman-preman yang memukuli dia itu, bos besarnya tuh bilang sama Jang Ho, oke, aku ngelepasin kamu, tapi kalau kamu dalam beberapa tahun ke depan kamu nggak jadi penyanyi tenor yang seperti kamu inginkan, kamu harus balik lagi ke sini dan kamu gak boleh lagi menyanyi, bilang seperti itu. Dan si Jang Ho mengiyakan, dan dia langsung berangkat tadi, dan akhirnya dia bisa membuktikan kepada orang pemimpin gangsternya tadi kalau dia bisa berhasil. Dan finally film ini happy ending ya teman-teman. Si Jang Ho bisa jadi penyanyi sopran yang sangat terkenal, dan dia juga semakin menyayangi si Sang Jin tadi. Jadi sekarang berubah, mentornya bukan kakaknya yang meninggal lagi itu yang bernama Chang Su, tapi si Sang Jin guru menyanyinya. Jadi setelah beberapa tahun kemudian dia jadi penyanyi yang cukup terkenal, diundang kemana-mana, dan dia tetap mengingat gurunya. Di sini sih aku langsung kayak wah, gimana ya, kayak sedih tapi seneng gitu ya, pengorbanannya Jang Ho dari kehidupannya yang sangat gelap, dan akhirnya dia benar-benar jadi orang yang bersinar gitu. Dan ini kalau aku ceritain sih, maksudnya dari aku baca-baca itu katanya ini termasuk film based on true story ya. Jadi kayak ada ceritanya seperti ini di Korea sana gitu. Jadi kayak ada penyanyi tenor yang pengalaman ceritanya seperti si Jang Ho ini. Jadi ini menang banyak banget gitu ya. Si Lee Ji Hoon juga mendapatkan Best Actor buat film My Favorite ini juga gitu. Dan menurut aku film ini bagus ya teman-teman, konflik-konfliknya itu tersusun rapi gitu. Dan aku lupa satu hal gitu ya, Kang Sora. Tadi kan aku bilang ada Kang Sora di sini kan. Sora di sini berakting sebagai pacarnya si Jang Ho gitu ya. Jadi awalnya dia cuma teman yang bantu Jang Ho nyanyi, dan tapi sekarang dia menjadi pacarnya si Jang Ho gitu. Jadi ini happy endingnya teman-teman, Jang Ho jadi penyanyi dan dia punya pacar Kang Sora, dan dia tetap baik dengan gurunya. Jadi film ini berakhir dengan happy ending, dan aku suka banget sih film ini, banyak banget pesannya gitu, pesan moralnya dapat. Jadi kita nggak bisa memandang orang itu hanya dengan luarnya aja, nggak bisa ngejudge orang gitu aja. Ternyata kayak Jang Ho, dia preman tapi dia punya suara yang indah gitu. Dan buat kalian yang suka dengan film-film bergenre seperti ini wajib banget kalian tonton. Kalau aku ceritain seperti ini, kalian pasti nggak bakalan bisa tahu bagaimana sedihnya, bagaimana konfliknya, bagaimana ceritanya si Jang Ho berusaha meraih mimpinya gitu. Dan ini juga pukulan buat kalian-kalian semua yang merasa kalau kalian gak bisa
mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian lihat Jang Ho, dia sampai berusaha mati-matian agar bisa menjadi penyanyi tenor. Jadi di sini usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke. Baiklah teman-teman, sekian recap aku tentang film My Pepperoni. Semoga kalian suka, kalian bisa like, kalian juga bisa share, kalian juga bisa komen di podcast aku. Dan jangan lupa subscribe podcast aku kalau kalian masih pengen dengar aku nge-review film-film Korea lainnya. Oke, see you on my night podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Annyeonghaseyo.